Tes 1 2 3. Oke, sekarang kita akan mulai dengan mengenal interface dari Blender 2.79 ya kan. Yang pertama ini di sebelah kiri ini adalah toolbar tool shelf. Yang mana toolbar ini adalah letak apapun itu seperti objek 3D yang akan kalian masukkan, nanti kalian bisa masukkan. Kemudian untuk mengubah posisi, skalakannya, merotasikannya itu semuanya ada di toolbar tool shelf. Kemudian yang bagian kanan ini adalah properties, shortcutnya dengan N. Kalau tool shelf shortcutnya T, N. Tinggal klik di keyboard saja, N keluar. Kemudian ada playback. Di sini adalah playback window, dimana nanti dalam proses animate ini sangat diperlukan. Kemudian ada 3D view, ini semua ini adalah 3D view. Kemudian ada editor window, ini sebelah kanan, sebelahnya properties. Ini adalah tempat untuk kalian merender gambar ataupun animasi video. Yang kemudian ada info window, ini bagian atas. Kalau kalian ingin merubah import, expand dan sebagainya, ini ada di sini. Kemudian ada editor, ini sudah editor window ya. Kemudian ada outliner. Outliner ini seperti di Photoshop, dia letaknya di bagian pojok kanan atas, itu seperti layer-layer lah di Photoshop ya. Layer-layer kamera, ini kamera, cube, dan ini lamp. Tentang 3D kursor, lihat, fokus saja di screen ke saya. Ini setiap saya klik kiri dimanapun saya berada, ini dia akan muncul 3D kursor. Jadi kursor ini sangat penting, nanti ketika kalian memunculkan objek, ini semuanya akan muncul di 3D kursornya. Kita coba shortcut Shift A. Shift A ini adalah shortcut dari tool shelf tadi, yang mana Shift A, tool shelf bagian create, misalkan memunculkan objek, itu shortcutnya Shift A. Seperti ini, Shift A, dia akan muncul, misalkan pilih cube, dia akan muncul di 3D kursornya. Misalkan di sini Shift A, klik, misalkan di sini klik kiri, kemudian UV sphere. Nah, dia akan muncul dimanapun 3D kursornya berada. Shift A lagi, misalkan silinder. Nah, setelah 3D kursor, kemudian saya mau mengajak teman-teman sekalian mengatur navigasinya. Dengan cara apa? Dengan cara tahan scroll mouse kalian, kemudian gerakkan ke kanan seperti ini atau ke kiri. Ini cara mengatur navigasi. Atau dengan cara di bagian bar bawah ini, kalian lihat, misalkan front, dia akan muncul bagian front, atau right, tampak kanan, atau tampak depan, tampak atas. Ini navigasi. Oke, setelah navigasi 3D kursor, kemudian saya akan mengajak untuk mengenal sumbu-sumbu pada 3D. Seperti yang kita ketahui bahwa 3D itu ada 3 macam: panjang, lebar, dan tinggi. Nah, beda dengan bangun datar ya, yang hanya mengenal panjang dan lebar. Kemudian di 3D ini ada 3 sudut pandang, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, itu bisa diatur dengan sumbu-sumbu tersebut. Yang merah ini bisa dilihat, ini adalah sumbu X. Kemudian yang Y ini sumbu Y, hijau ini sumbu Y, Z ini sumbu Z. Kemudian saya mau coba menggerakkannya dengan shortcut G, atau di tool shelf bagian
bagian translate ini. G itu grab ya, G, kemudian klik Z, dia akan di sumbunya, atau G kemudian Y, dia akan bergerak, digerakkan saja ke kanan atau ke kiri, dia akan bergerak sesuai sumbunya. G kemudian X, dia akan bergerak mengikuti sumbunya. Kalau tanpa mengklik Z, X ataupun Y, mengklik sumbunya, maka dia akan bergerak bebas kemanapun mouse atau kursor kalian gerakkan. G, X, G, Y, G, Z itu untuk mentransformasikan, mengubah posisinya. Shortcutnya adalah G. Kemudian ada lagi rotasi, shortcutnya R, rotasi. Kalau sesuai sumbu R, X, kemudian X, dia akan berputar di sumbu X. R, Y, dia akan berputar di sumbu Y. R, Z, dia akan berputar di sumbu Z. R, X, tanpa sumbu rotasi, dia akan berputarnya tidak mengikuti sumbu, tapi mengikuti arah mouse, arah kursor. Kemudian klik kanan. Yang perlu diingat ketika di Blender 2.79, ketika menselect objek itu diklik kanan. Kemudian untuk klik kirinya itu 3D kursor. Jadi kanan select, kiri 3D kursor yang muncul. Kemudian klik kanan, setelah grab dan rotasi ada skala dengan shortcut S. Nah, skala di Z, dia akan mengikuti sumbunya. Skala di Y, dia akan mengikuti sumbunya. Skala di X sama. Jadi seperti itu. Kemudian ada satu tips lagi yang mau saya tunjukkan, yaitu shift shortcut untuk navigasi tadi, shift F. Shift F ini shortcut untuk navigasi. Tinggal mouse kalian bergerak kemanapun itu bisa. Dan ini lebih menyenangkan karena seperti bermain game FPS ya, game shooting ya. D, di keyboard kalian pencet D itu dia akan bergerak ke kanan, A dia akan bergerak ke kiri, W untuk maju, S untuk ke belakang, berbarengan dengan shift kemudian W, dia akan mempercepat, dan seperti itu. Atau kalian scroll ke atas untuk mempercepatnya, ke bawah, scroll ke belakang untuk memperlambatnya. Jadi seperti itu.